Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini teman-teman kembali lagi bersama kita. Nah, kali ini juga kita akan review dengan aplikasi yang berbeda ya, tentunya. Nah, kalau kita lihat sama-sama, ya, di sini adalah website perpustakaan, ya, website perpustakaan, dan untuk objeknya yaitu di SMPN 25 Batanghari. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hak akses. Yang pertama itu hak akses untuk ini ya, untuk siswanya, dan yang kedua ada hak akses untuk admin atau kepala perpustakaannya. Nah, coba kita login terlebih dahulu ya. Oke, mantap. Kita coba dulu ya. Ya. Ya, oke, berhasil login ya, mantap. Nah, kemudian teman-teman di sini ada login ya. Login ini digunakan untuk siswa. Namun ya, di sini didaftarkan oleh admin gitu ya. Jadi admin lah nanti yang mendaftarkan, dan setelah siswa tersebut mendapatkan username dan password, maka dia bisa masuk atau mengakses website tersebut. Oke, kita coba dulu review dari sisi halaman depan websitenya ya. Yang pertama di sini ada informasi buku ya, dan buku ini datanya belum dimasukin. Kemudian ada daftar peminjaman ya, ini bisa diakses ketika saat si siswa tersebut sudah login. Kemudian ada daftar peminjaman, sama juga halnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, jangan lupa teman-teman ya, kita masuk ke menu daftar buku ya. Nah, di sini ada data buku ya. Bukunya nanti bisa diinputkan di sini. Caranya cukup mudah banget ya. Silakan klik tombol tambah ya. Kemudian kita pilih raknya gitu ya. Kemudian judulnya misalkan buku ABC atau buku programming gitu ya. Programming misalkan. Dan kategorinya, nah ini dia. Kategori harus disesuaikan nih, komputer berarti ya. Kalau misalkan kategori nggak ada di sini, caranya kita masukin dulu nih di sini. Oke, kita coba dulu di sini kategori ya. Nah, kemudian kita masukin nih di sini kira-kira kode bebas ya. Nah, kategorinya misalkan bahasa pemrograman, mantap. Nah, oke, kemudian kita simpan. Nah, sudah masuk ya. Oke, ini kita sampel aja nih. Nah, kita coba ke halaman yang kedua. Oke, sudah masuk ya. Jadi ya, mantap ya. Nah, coba kita cek lagi di data buku ya. Kemudian kita tambahkan data bukunya. Kita pilih rak berapa buku tersebut. Judulnya misalkan belajar bahasa Java contohnya. Oke, mantap ya. Dan kemudian kita pilih kategorinya tadi, bahasa pemrograman. Penulisnya misalkan Ibu Marwah. Nah, itu dia misalkan ya. Kemudian ID penerbitnya, nah di sini dia basic book, boleh juga. Tahunnya yang terbaru misalkan 2023. Nah, kemudian jika ada foto ya, kita bisa masukin di sini. Ya, kemudian sumber ya. Sumbernya bisa dari Ganesha misal gitu ya. Atau kita bisa inputkan di sini sumbernya dari website dari penerbit. Boleh, bebas ya. Oke, kita klik simpan. Oke, sedang diproses, waiting. Oke, data berhasil ditambahkan. Mantap ya. Nah, itu dia. Ini udah masuk nih judulnya belajar bahasa Java, penulisnya ada Ibu Marwah ini, kayak gitu ya. Nah, ini nanti akan masuk di halaman depannya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk melihat kira-kira yang sudah melakukan peminjaman, nah itu di sini teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita mau secara manual, ya misalkan ada siswa yang datang nih ke perpustakaan. Nah, dia melakukan peminjaman secara langsung di kantornya atau di perpustakaan. Caranya gimana? Kita klik tombol tambah data. Nah, kita pilih anggotanya atau siswanya. Kita pilih petugas yang menanganinya ya. Tanggal pinjamnya hari ini ya. Kita anggap dia, Pak, saya mau pinjam beberapa hari, misalkan 5 hari, berarti sampai tanggal 8. Oke, kita proses simpan gitu ya. Nah, kita proses simpan. Kita pilih coba dulu halamannya ya. Pilih halaman yang kelima.
Oke, ini ya tadi ya, Rido ya, petugasnya adalah Eli dan belum dikembalikan gitu. Nah, oke, berlanjut, misalkan dia kembalikannya di tanggal 9. Dia datang nih nemuin petugas pustakanya. Pak, Bu, saya mau mengembalikan buku. Nah, jadi nanti dicek tuh. Atas nama siapa, Mas? Gitu ya. Misalkan Rido gitu ya. Kalau ini ID ya. ID-nya berapa, Mas? Misalkan kayak gitu ya kan, atau tanggal tanggal pinjaman kapan, nanti dia akan muncul di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita pilih tombol pengembalian. Oke. Ini dia Rido. Kemudian kita pilih kembali. Ternyata Bu Eli juga nih. Nah, Bu Eli, dan dia mengembalikannya bukan di tanggal 8 melainkan di tanggal 10 nih. Misalkan sekarang tanggal 10, berarti ada denda. Nah, dendanya ini bisa kita kalkulasikan saja 5.000 ya. Kita anggap dendanya adalah 5.000. Kondisi bukunya adalah baik ya, denda kehilangan. Denda kehilangan misalkan dia ada kehilangan. Kemudian kita proses simpan. Oke. Nah, masuk ya. Mantap ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah itu ya, maka kita cek di laporan ya, teman-teman. Nah, kira-kira masuk nggak di laporan nih? Di laporan kita data pengembalian. Kita pilih print preview ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Atas nama Rido ya. Yang petugasnya ada Eli Yugesti dan dendanya 5.000 dalam keadaan baik ya, denda kehilangannya 0. Oke, jadi di laporan pun masuk. Jadi mantap ya. Nah, jadi kita infokan juga nih bagi teman-teman yang berminat dengan aplikasi kita, bisa langsung WhatsApp ke nomor WA admin kita. Dan satu hal lagi nih teman-teman ya, jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan, tentunya silahkan rekomendasikan teman-teman ya untuk membuat aplikasi. Di Skode aplikasi ini kontak kita, Mas cukup bilang, Mas saya mau bawa teman seperti itu ya, namanya Rudi, ini kontaknya Mas, kayak gitu. Nah, jadi cukup Mas saja yang merekomendasikan dan nanti tim kita yang follow up. Nah, satu orang itu kita berikan komisi 150.000. Nah, mantap tuh ya. Kalau untuk traktir pacar udah oke itu. Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman, jangan lupa juga dukung channel kita ya dan subscribe. Semoga informasi dan review-review aplikasi ini bermanfaat, maksud saya ya, bermanfaat, dan siapa tahu menjadi referensi buat teman-teman terkait sedang untuk pengajuan tugas akhir dan lain. Oke, jadi mantap ya. Jangan lupa nih, ini kita rekomendasikan banget nih bagi teman-teman yang mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.